103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. DV Mania, kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. DV Mania dengan tema kita pada pagi hari ini adalah peran KSP Taman Martani Kalasan dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Nah, DV Mania untuk menyegarkan kembali ya, Vika mau mengingatkan nih kalau Koperasi Desa Merah Putih ini akan diluncurkan secara resmi pada tanggal 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Nah, Devi Mania Vika juga mau mengingatkan kalau pagi hari ini kita kembali mengadakan quiz spesial talk show Inspirasi dan Mandiri. Pertanyaannya gampang aja, Devi Mania. Kapan atau tanggal berapa program Koperasi Merah Putih akan diluncurkan secara resmi? Yang sudah tahu jawabannya, boleh silahkan dikirim di WhatsApp-nya DFM ya. Vika tunggu di 0811 99 10 34. Vika tunggu sampai menjelang jam 10 ya, Devi Mania. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Vika sudah terhubung nih dengan narasumber kita melalui daring Zoom meeting. Ada Ibu Siti Maimunah. Beliau adalah manajer umum Koperasi Taman Martani Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum Ibu Maimunah. Malam Mbak Vika, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah, aku baik. Ibu Maimunah bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan belum, Bu? Belum. Waduh, kenapa belum sarapan, Bu? Harusnya tadi sarapan dulu sebelum kita Zoom biar semangat, Bu. Ya nanti Tapi kalau semakin lapar nanti makan apa-apa jadi enak. iya ya. Kadang kalau yang nggak biasa sarapan tuh kalau habis sarapan malah ngantuk ya, Bu ya. Betul. Iya. Oke, Bu. Ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini ya, mengenai peran KSP Taman Martani Kalasan dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, Bu. Nah, ini kan sebentar lagi akan ada Hari Koperasi ya, Bu ya, tanggal 12 Juli sebentar lagi nih. Apa nih, Bu, yang akan dilakukan KSP Koperasi Taman Martani Kalasan yang Ibu pimpin di sana, Bu? Kalau yang kami lakukan masih tetap dengan rutinitas yang sama sih Mbak. Mhm, Dengan melakukan pelayanan-pelayanan yang maksimal kepada anggota. Karena mhm. kami sifatnya kan koperasi simpan pinjam, jadi ya kita Ya. melayani pada anggota untuk masalah simpanan dan juga pinjaman. Mhm. Oke, Ya. menurut Ibu Maimunah sendiri ya, sebagai manajer umum dari Koperasi Taman Martani Kalasan ya di Daerah Istimewa Yogyakarta ya, Bu, betul? Ya, betul. Menurut Ibu sendiri, apa sih, Bu, manfaat berkoperasi? Seberapa penting gitu berkoperasi menurut Ibu Maimunah? Pentingnya ya munculnya sifat gotong royong, Mbak. Sifat gotong Mhm, royong, kemudian apa namanya pengelolaan pengelolaan secara ekonomi ya, sifatnya itu lebih banyak ke membantu, bukan lagi membantu. mencari keuntungan yang apa sebanyak-banyaknya sampai seperti halnya di bank gitu. Ya kita kalau lebih lebih ke kekeluargaan gitu. Jadi Lebih kepada ke. masyarakat kita lebih lunak, lebih mudah mengaksesnya tidak jauh-jauh seperti itu. Oke, apakah menjadi anggota koperasi itu mudah, Bu? Atau rumit? Persyaratannya kira-kira apa aja sih kalau misalkan mau jadi anggota koperasi? Sangat mudah Mbak kalau untuk yang di KSP Taman Martani itu Mhm, syaratnya umum ya kalau usia minimal 17 tahun itu sudah punya hak untuk menjadi anggota koperasi. Kemudian mhm. untuk KTP dan KK atau domisili ada di Taman Martani. Kemudian Oke. membayar simpanan pokok sebesar Mhm. 45.000, membayar simpanan wajib sebanyak 5.000 per bulan. Simpanan pokok Simpanan-simpanan itu tadi yang dibayar di awal ya, Bu ya? ya, hanya sekali membayar selama menjadi anggota koperasi dan itu bisa diambil ketika anggota koperasi itu sudah keluar dari keanggotaan koperasi. Jadi itu Oke. sifatnya tabungan, jadi harus dikembalikan kepada anggota. Mhm, itu simpanan pokoknya sebesar 45.000. Lalu juga Iya, ada simpanan iya. wajibnya yang harus dibayar per bulan ya, Bu ya? Itu Iya, sebenarnya simpanan wajib juga iya. sistemnya sama seperti tabungan juga atau bagaimana, Bu, kalau untuk simpanan wajib ya? Iya, sama dengan tabungan. Mhm, Itu nanti diambilnya hanya ketika dia mundur dari keanggotaan koperasi. Ada lagi simpanan satu, Mbak, namanya simpanan sukarela. Itu mhm, besarannya bebas, mau berapapun bebas, dan mhm. itu bisa diambil sewaktu-waktu. Di tempat Kapanpun kami bisa biasanya diambil ya. ya, misalnya pas mau bayar sekolah atau mau beliin Mhm. tas atau alat-alat sekolah untuk anak-anaknya atau untuk keperluan tertentu bisa diambil sewaktu-waktu. Namanya tabungan sukarela.
Iya, jadi memang konsepnya ya seperti kita menabung saja begitu ya Bu ya. Iya, betul ya. Oke, Oke. tadi kan simpanan pokoknya sebesar 45.000 yang dibayarkan satu kali sejak pertama kali mendaftarkan menjadi anggota ya Bu ya. Kalau simpanan Ya, wajibnya itu per bulannya berapa? 5.000 aja, Mbak. Oh, hanya Rp5.000, Ya, tapi dibayarkan ya setiap enteng bulan banget nih kan ya. ya, mudah ya. Iya. Oke, oke. Nah, itu kalau bagi anggota itu nggak kerasa, Mbak. Tiba-tiba udah, Mhm. kok banyak ya, hanya 5.000 per bulan. Tiba-tiba udah, terjadinya sampai 1 juta sekian. Nggak terasa kan, tiap bulannya 5.000. Ternyata lama-lama jadi banyak. Iya, iya betul ya. Namanya menabung kita nggak terasa. Asal jangan diingat-ingat terus ya Bu ya. Iya, Kalau diingat-ingat betul. berasa lama kekumpulnya ya. Ya. Nah, ini tuh yang simpanan-simpanan tadi, Mbak. Simpanan wajib Ah. itu nanti dibayarkannya barengan dengan ketika mereka mengangsur. Kan rata-rata dari mereka itu juga punya pinjaman. Mhm, Jadi tiap mhm. bulan memang membayar angsuran plus simpanan wajibnya dan simpanan sukarela. Oke, Bu, ini siapa saja yang bisa menjadi anggota koperasi, Bu? Berarti hanya untuk khusus warga yang KTP-nya sana ya, Bu ya? Yang KTP-nya Taman Ya, Martani ya? ya khusus Taman Martani. Sementara masih khusus di Taman Martani. Walaupun badan hukum kami itu lingkup kerjanya satu kabupaten di Kabupaten Sleman, tapi kami masih Mhm. fokus di area Taman Martani. Oke, oke. Ini Mudah-mudahan nanti ke depannya aku bisa lebih luas jangkauan pelayanannya. amin ya Mudah-mudahan. rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Oke, Ya, ngomong-ngomong ini koperasi Taman Martani ini lokasinya di mana alamatnya, Bu? Lebih tepatnya ya, karena kita kan belum pernah berkunjung ke sana ya, Bu ya. Kalau aku pribadi ya. ya, Iya, ya. siapa tahu nanti ke Untuk Jogja lagi lokasi, bisa berkunjung begitu. itu. Untuk lokasinya kami di komplek Kelurahan, Bu, di kantor Kelurahan Taman Martani. Oh, di kantor di komplek Ya, kelurahan Taman Martani di, ya. di Kalau nggak Balai salah Desa. tadi Ibu sebutinnya deket Candi Prambanan, betul Bu? Ya, betul. Hmm, berarti hanya jaraknya berapa meter Bu kalau dari Candi Prambanan? Sekitar 500-an meter dari ini. Oh, hanya Dekat. 500 meter dari Candi Prambanan. Oh, Ya, lumayan deket ya, ya Bu ya. Berarti ya, memang lokasinya ya. strategis ya. Iya, betul ya. Oke, Bu Maimunah, ini kegiatan apa saja nih Bu yang sudah dilakukan KSP Koperasi Taman Martani Kalasan selama ini Bu? Oke, kalau untuk KSP Taman Martani, Mhm, eh, fokusnya disimpan pinjam. mhm, Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain, kami lebih banyak ke kemitraan dengan pihak lain, baik itu dengan pemerintah maupun dengan pihak-pihak swasta. mhm. Kaitannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan kegiatan-kegiatan sosial, Mbak. Jadi kalau kami hanya mengandalkan dana dari koperasi saja, Mhm. itu kurang untuk bisa memberikan pelayanan pada anggota atau masyarakat Taman Martani. Makanya kami kemudian bermitra, baik itu dengan Kementerian Sosial, dengan Dinas Sosial, dan sebagainya. Oke, sekarang anggotanya sudah berapa, Bu? Anggota koperasi di Taman Martani sana, Bu? Sekitar 700-an. 700-an. Wah, banyak juga ya, Bu ya. Ya, Itu iya. semuanya aktif atau ada yang pasif atau seperti apa, Bu? 700 anggota itu, kurang lebih 700 anggota itu. Hampir semuanya aktif. Minimal mereka aktifnya menabung, tidak semuanya meminjam. Oke, berarti Kalau yang anggota koperasi ya, yang dikatakan aktif itu adalah aktif menabung ya, bukan aktif meminjam begitu ya, ya, Bu ya? ya, betulnya. Oke. Oke, oke. Nah, Bu, eh, apakah KSP Taman Martani Kalasan ini sudah mendongkrak peningkatan perekonomian anggota nih? Menurut Ibu sendiri bagaimana, Bu? Menurut saya sudah sih Mbak, beberapa sudah ya. Mhm. Jadi ada yang anggota yang dari awalnya itu usahanya kecil gitu, nggih, rumah kecil, Ya, dengan menambahkan modal dari Koperasi Taman Martani Sejahtera, mereka bisa mengembangkan usahanya. oke. Ternyata udah bisa sih, Mbak, bisa berhasil dan ada yang sudah mandiri, terus nggak pinjam lagi itu juga sudah ada karena merasa dia udah mampu lah, cukup gitu, ada. Oke. Tapi Ini juga ada anggota yang punya sifat cuman pinjam pinjam toh untuk konsumsi juga ada. Dan ini nggak bisa terdeteksi apakah dia itu berhasil atau tidak. Cuman yang jelas mhm. ada beberapa itu yang usahanya tadinya kecil-kecilan kemudian jadi berkembang lebih besar lagi. Gitu.
Oke, ini kan koperasi simpan pinjam ya Bu ya di sana tuh sistemnya ya. Minimalnya pinjam berapa dan maksimalnya ada di angka berapa Bu? Masyarakat atau anggota koperasi boleh meminjam untuk baik itu untuk usaha maupun untuk konsumsi pribadi Bu. Sampai sekarang minimal 3 juta. Yang Minimal 3 juta. terbesar tertinggi itu ada 80 juta. Itu Oke. untuk usaha properti. Ya, Oke, minimal di angka 3 juta, maksimalnya di angka 30. 80 juta. Oh, 80 juta, sorry. 80 Oke, di angka juta. delapan Ya. puluh juta. Oke, Bu, kalau boleh tahu, apa nih, Bu, misi terbesar dari KSP Taman Martani Kalasan, Bu? Kami adalah mesejahterakan, membuat sejahtera Mhm, minimal anggota koperasi dan utamanya warga Taman Martani keseluruhannya. Dengan cara ya kami memberikan pinjaman lunak kepada orang-orang Taman Martani yang punya usaha tapi kesulitan dalam hal permodalan. mhm. Utamanya kepada warga miskin ya, karena di koperasi kami kan memang visi misinya adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi kami memilih orang-orang yang benar-benar kurang akses permodalannya, eh, tapi untuk warga yang kurang mampu. Oke, baik. Oke, Bu Maimunah, ini seperti apa nih, Bu, keberhasilan anggota KSP Taman Martani Kalasan yang menonjol selain tadi Ibu sudah ceritakan secara singkat ya, ada yang usahanya dari awal masih kecil, terus sekarang sudah besar gitu. Ada lagi nggak, Bu, kisah-kisah seperti itu tapi yang lebih detailnya mungkin, Bu, ceritanya? Eh, Mungkin ini ya Mbak ya, nggak hanya murni dari koperasi ya Mbak ya, Mhm. karena kami kan bermitra dengan pihak-pihak lain, dengan Kementerian Sosial, dengan Dinas Sosial. Ya, Ada visi dan misi kami kan adalah pengentasan penanggulangan kemiskinan. betul. Eh, kalau kalau mengacu pada anggaran atau dana yang ada pada kami kan Mhm, terbatas. mhm, Kemudian dari hasil channeling dengan pihak lain tadi, kami sudah mencoba mengetaskan beberapa warga di Taman Martani, utamanya mhm, anggota itu yang terpuruk secara ekonomi ya Mbak, itu kita mhm, berikan stimulan alat usaha. mhm, Ada kemarin tuh yang istilahnya dalam Kementerian Sosial itu perempuan rawan sosial ekonomi, jadi perempuan yang ditinggal pergi suaminya gitu. ah, Kami iya. berikan stimulan alat usaha berupa mesin cuci, kemudian udah ada Ah, rak pajangan untuk bajunya biar mereka itu yang buka laundry karena beliau mhm, buka laundry itu bisa berjalan dengan lancar, bisa menghidupi anak-anaknya, bisa meningkatkan perekonomiannya dan dia bisa menjadi mandiri, tidak hanya apa ya terpuruk karena masalah keluarganya gitu. iya, Itu sudah oke. bagi kami itu sudah sebagai sebuah hal yang apa ya keberhasilan gitu ya. Mhm, Kemudian yang kedua mhm. ada juga yang anggota kami yang apa ya punya usaha bikin peyek peyek Ya. ikan tuh loh Mbak, peyek ikan cetol. Nah itu Oh, PY dia ikan jetong, terkendalanya Bu. tidak ada punya PY ikan jetong. itu ya hiwak kali. Oh, itu ikan hasana ya, sepertinya. Soalnya saya tidak umum nih dengan Ya, di sini. ya yang kaget kali. Nah, itu kalau Oke, buat beliau itu, kalau ada stok ikan itu kan harus disimpan, Mbak. Kalau nggak disimpan kan dia basi. Nah, itu betul. dia butuh freezer untuk menyimpan apa bahan baku tadi. Nah, kami kebetulan juga Mhm, dengan Kementerian Sosial sudah bekerja sama seperti itu ya kita mintakan kepada mereka, kepada Kementerian Sosial kita berikan kepada anggota kami itu berupa freezer. Dan itu oke. mereka beliau merasa senang banget karena usahanya jadi berjalan lancar, berjalan terus, Ya. tidak terganggu, stoknya selalu ada. Karena kalau kalau nggak ada freezer, kebetulan ikannya pas meledak banyak, itu nanti kalau Mhm. nggak tersimpan dengan baik akan basi. Kalau pas Iya, stoknya nggak ada, kebetulan pesanannya juga banyak, nanti malah dia nggak bisa memenuhi pesanan dari pesanan. orang-orang. Itu Oke. yang bagi kami itu sudah menjadi sebuah keberhasilan sih, sudah bisa mengentaskan beberapa gitu. Iya, itu sejak kapan, Bu? KSP Taman Martani ini bekerja sama dengan Kementerian Sosial seperti itu sejak tahun berapa, Bu? Sejak tahun 2020-an kali. Oh, sejak tahun 2020-an ya. Berarti Ya, memang ya, sudah sekitar 5 tahun berjalan ya. ya. Sekitar tahun 2020-an bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Lalu kalau KSP Taman Martani ini sendiri berdirinya sejak tahun berapa, Bu? Tahun 2015.
Oh, tahun 2015, berarti sudah 10 tahun berjalan ya, Bu ya. Ya. Oke, sudah Tapi 10 tahun. kemudian juga sebelumnya ini Mbak, tahun 2017-nya kan KSP juga kemudian bermitra dengan Yayasan Damandiri. Mhm. Ya, visi misi sama untuk program penanggulangan kemiskinan. Terus kami dikasih stimulan berupa warung Damandiri tadi sama homestay, 12 homestay. Itu Oke. kenang-kenangan dari Yayasan Damandiri, Mbak. Kenang-kenangan dari Yayasan Mandiri ya. Baik, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi Bu, Iya. selain bekerja sama dengan Kementerian Sosial ya, ada lagi nggak Bu langkah dari KSP Taman Martani Kalasan ini dalam mendorong kemandirian anggotanya, selain tadi bekerja sama dengan Kementerian Sosial? Ya, kami maksimalkan SHU, Mbak. Dari SHU itu kan Mhm, 40%-nya kami gunakan untuk program penanggulangan kemiskinan di Taman Martani. mhm. Jadi dari SHU yang udah 40% tadi kita kembangkan untuk program-program pemberdayaan yang ada di Taman Martani. Nah, DP Mania Vika ingetin lagi ya, kalau pagi hari ini kita kembali mengadakan kuis spesial talk show inspirasi dan mandiri. Pertanyaannya mudah saja, DP Mania, kapan atau tanggal berapa program Koperasi Merah Putih akan diluncurkan secara resmi? Baik, untuk yang sudah tahu, boleh langsung dikirim jawabannya ke sini di WhatsApp-nya DFM Vika tunggu di 0811 991034. Kita kembali lagi ke perbincangan kita bersama dengan Ibu Siti Maimunah ya, DP Mania, karena tema kita pada pagi hari ini adalah peran KSP Taman Martani Kalasan dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Ibu Maimunah, tadi Ibu Maimunah kan di akhir talk show kita yang pertama, sesi pertama itu sempat bicara ya, eh, apa bermitra, bertemu dengan Damandiri itu di tahun 2017 ya Bu, betul? Ya, betul. Di Betul, tahun Mbak. 2000, di tahun 2017. Nah, kemudian pada saat bertemu bermitra dengan Yayasan Damandiri, kemudian apa saja yang terjadi? Apa saja yang apakah ada perubahan-perubahan tertentu atau mencanangkan program apa, Bu? Monggo silahkan. Nah, yang jelas ketika kita bertemu dengan Yayasan Damandiri ini Mhm, banyak manfaat yang kita dapat, Mbak. mhm, Namanya buat masyarakat Taman Martani. mhm. Yang satu untuk dari sisi warung Damandiri itu saja kita sudah membuat apa ya, memandirikan beberapa Ya. warga untuk bisa berjualan di sana. Dari berjualan itu mereka akan mendapatkan pendapatan ya, Mbak ya. Jadi secara Mhm. ekonomi mereka akan lebih baik lagi. Kemudian ada 12 homestay, otomatis sudah 20 keluarga ada 12 homestay, otomatis ada 12 keluarga yang bisa sedikit mandiri. Kemudian Oke. dari sisi yang lain, untuk kegiatan-kegiatan sosial, misalnya untuk lantainisasi dari rumah yang tadinya lantainya masih tanah, kemudian sudah bisa menjadi berlantai keramik. Itu juga dari Yayasan Damandiri itu sekitar Oke. ada berapa ya? 500-an titik lah waktu itu ada dari Yayasan Damandiri. Rumahnya Oke. menjadi bersih, menjadi sehat itu juga dari Yayasan Damandiri. Waktu ada apa ada tragedi COVID itu Mhm, dari Yayasan Damai juga meluncurkan program sembako itu ada sejumlah 500 paket sembako itu sudah luar biasa mhm. manfaatnya buat masyarakat Taman. Itu pada Belum saat lagi untuk pembagian kegiatan sembako itu, Bu, mohon maaf tadi pada saat pembagian sembako itu yang diberi sembako apakah khusus untuk anggota koperasi sana atau tidak? Masyarakat yang tidak menjadi anggota koperasi pun apakah dapat sembako juga, Bu? utamanya anggota koperasi, Mhm. kemudian berkembang kepada masyarakat yang terdampak COVID yang Oke. masuk kategori warga miskin. Oke, oke, berarti memang cukup banyak ya Bu ya program-program Ya, yang baru pada saat bertemu dan juga bermitra dengan Yayasan Damandiri. Tadi ada disebutkan ya, ada warung Damandiri, ada homestay, juga ada program ya, betul. lantainisasi ya Bu ya. Ada juga pembagian Ya, eh, ya, oh, ya, sembako ya. pada saat COVID-19 ya Bu ya. COVID-19 itu kalau nggak salah di tahun Ya. 2020 ya Bu. 2020, 2020, 2021. Di tahun 2020 dan juga 2021. Oke, Bu. Berarti di sana tadi kan kalau homestay disebutkan ada 12 homestay ya. Ya, Kalau ya. untuk warung Damandiri, Bu, ada berapa warung Damandiri di sana, Bu? Di Taman Martani. Betul, ya. Di Taman Martani ada satu warung Damandiri. Oke, hanya ada satu warung Damandiri ya, Bu ya. Warung Damandiri itu Ya. apa saja yang dijual atau yang dijajakan di sana, Bu?
Di warung Damandiri itu ikonnya adalah iwak kali, Mbak. Jadi Iwak kali. produk-produk Iwak dari itu kali ikan ya, semuanya, Bu ya? ya. Oke. Ikan, ya. Ikan. Ikan Ada dari sambal kali, maksudnya bawangnya. begitu ya? Ya, ya. Jadi itu bukan bukan ikan yang dipelihara gitu enggak, tapi dijaring dari kali gitu. Jadi Mhm. alami, ikan alami. Oke, Hmm. berarti maksudnya itu dijual mentah atau sudah matang, Bu, iwak kalinya? Sudah matang, Mbak. Oh, sudah matang, sudah Sudah diolah ya. matang. Ya, nanti iwak kalinya itu ditemani dengan sambal bawang. Oh, di sana juga disediakan sambal bawangnya. Ya. Oke, berarti Bu, warung Damandiri ini konsepnya apakah seperti apa ya? Apakah seperti warung makan juga begitu? Karena yang ada di pikiran saya pikir warung Damandiri itu hanya warung yang menyediakan seperti sembako saja begitu, Bu. Jadi semacam kayak kafe lah, Mbak. Oke, Kayak semacam gitu. kayak kafe ya, semacam Eh, kayak warung ya, makan begitu ya, makan. Ya, ada menyediakan. aneka makanan, Mhm. aneka minuman, aneka snack di situ. Ada bisa untuk lesehan, ada bisa untuk duduk-duduk, bisa untuk rapat-rapat, bisa untuk reuni, untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Oke, dan harganya pun insya Allah terjangkau ya Bu ya. Makanan dan juga Ya, minuman, snack harganya yang dijual dibuat di sana. ramah kantong. Mulai dari berapa Bu di sana Ya, Bu? dari sebelah kan ada menu sebelah Mbak, jangan dari Jawa Barat ya. Mhm. Ya, Ada menu betul. sebelah itu minimal harga 7.000. Ah, mulai Dari dari harga tujuh 7.000. ribu sampai harga kisaran berapa, Bu? Ya, Makanan-makanan dan minuman di sana, Bu? 15.000 sampai 15.000. Ah, terjangkau ya, Bu ya. Oke, Ya, si warung Damandiri ini lokasinya ada di mana, Bu? Lebih tepatnya lokasi di detailnya. Barat Candi Prambanan persis. Oh, Barat Candi persis di Prambanan sebelah persis. baratnya Candi Prambanan ya. Ya, Oke, berarti itu yang ya. mengelolanya adalah anggota koperasi atau bagaimana, Bu? Kalau yang jualan di situ semua anggota koperasi. Mhm. Pengelolanya juga teman-teman dari koperasi sendiri, pengurus Oke. koperasi. Oke, ini kan kalau misalkan warung Damandirinya tadi disebutkan tepat posisinya di sebelah barat Candi Prambanan ya, Bu ya. Kalau si Ya. homestay sendiri, Bu, letaknya di sebelah mana itu ke-12 homestay, Bu? Apakah masih di lingkup yang sama? Iya, di area dekat warung itu. Oh, di Panjang area dekat. perjalanan dari warung ke bagian utara sampai menuju Candi Prambanan itu berjejer-jejer homestay udah mandiri. Oke, berarti memang masih satu wilayah ya, Bu ya, masih satu Satu lingkungan. area, ya. Dari dari Oke. warung Damandiri sangat dekat ya, Bu ya, posisinya dengan homestay-homestay itu. Dekat, sangat dekat. Ya, Oke, tadi disebutkan ada sekitar 12 homestay totalnya ya, Bu? ya, iya. Oke, berarti homestay itu kan memang untuk disewakan kepada para pengunjung yang barangkali ingin menginap di kawasan atau sekitaran Candi Prambanan ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Untuk biayanya Untuk sendiri, homestay Bu, ini, untuk homestay tersebut mulai dari berapa, Bu, disewakannya untuk tarifnya? kalau homestay-nya itu satu homestay, satu rumah kan ada 2 kamar. Mhm. Satu kamarnya 150.000 per malam. Oh, jadi dihitungnya per kamar, bukan per homestay begitu Ya, ya, Bu? bukan per kamar. Oh, per kamar 150.000 per lima puluh malamnya. ribu. Iya, betul. Ya. Oke, itu biasanya fasilitasnya di dalam kamarnya sudah ada apa saja, Bu? Ada kipas angin, Mhm. ada kamar mandi dalam, Ya, ada juga yang mengembangkan secara mandiri pasang AC. oke. Jadi kalau misalnya pengen homestay-nya maju, otomatis kan juga si pemilik harus lebih inovatif ya. Jadi ada yang kemudian memasang WiFi, kemudian ada yang memasang apa namanya AC seperti itu. Oke, berarti Bu, untuk kepemilikan homestay-nya sendiri itu bagaimana, Bu? Apakah berarti memang untuk homestay tersebut memang jadi jatuhnya tuh milik pribadi begitu atau seperti apa, Bu? Jadi ceritanya dulu itu kan dari Dam Mandiri sesuai visi misinya kan mengentaskan kemiskinan. Mhm. Jadi dicari rumah-rumah atau warga yang masuk kategori rentan miskin ataupun miskin. Ya. Kemudian dia ditawari untuk dijadikan rumahnya jadikan sebagai homestay. Nah dari situ Ah. mengerucut menjadi 12 rumah tadi dibangunkan oleh Yayasan Dam Mandiri. Nah Mhm. untuk sistemnya Ya. dari pembayaran tadi Mbak 150.000 tadi, tujuh Mhm. puluh lima persen itu menjadi haknya atau menjadi miliknya si pemilik. Kemudian Oke. 25%-nya masuk ke koperasi, menjadi pendapatan koperasi.
Jadi untuk Oke. koperasi nanti dikembangkan untuk program-program pemberdayaan yang ada di Taman Martani gitu. Oke, berarti kalau misalkan rumah atau homestay-nya sendiri, berarti memang milik pribadi ya, Bu ya, yang memang pada saat Ya, itu betul. dalam proses pembangunannya dibantu oleh Yayasan Damandiri, begitu ya, Ya, Bu? ya. Tujuannya kan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Oke, Bu. Nah, ini selain menjalin kemitraan ya dengan Yayasan Damandiri, lalu juga tadi Ibu sudah sebutkan dengan pihak Kementerian Sosial, ada lagi nggak, Bu? KSP Koperasi Taman Martini ini sudah menjalin kemitraan dengan siapa saja selain Yayasan Damandiri dan juga Dinas atau Kementerian Sosial, Bu? Kami kemitraannya dengan Dinas Koperasi Sleman. Itu Mhm. kaitannya untuk pembinaan-pembinaan SDM-nya, Mbak. Jadi untuk pelatihan-pelatihannya, untuk uji kompetensinya, untuk sertifikasinya bagi pengurus dan pengelola koperasi. Karena kalau Oke. kita nggak bermitra dengan dinas koperasi untuk meraih sertifikat itu juga kan mesti berbayar mahal. Jadi kita Mhm, ambil mhm. kemitraan dengan dinas koperasi tadi agar apa kegiatan-kegiatan sertifikasi maupun uji kompetensi nanti lebih ringan biaya. Oke, Bu. Menurut Ibu, bagaimana nih, Bu? Apakah ada hasilnya terlihat nih, Bu, dari menjalin kemitraan yang selama ini KSP Taman Martani Kalasan lakukan dengan berbagai pihak, seperti dengan Yayasan Mandiri, seperti dengan tadi disebutkan dengan ke Dinas atau Kementerian Sosial dan semacamnya. Apakah hasil dari jalinan kemitraannya terlihat jelas atau seperti apa, Bu, di mata Ibu? Sangat terlihat jelas. Mhm, Itu yang membedakan antara koperasi kami dengan koperasi-koperasi yang lain. Yang koperasi-koperasi lain yang hanya mengandalkan SHU mhm. dan dia mungkin terbatas ya, terbatas lingkup geraknya di area kerjanya. Dengan kami yang bermitra dengan pihak-pihak lain masih bisa apa? Kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya untuk santunan lansia, untuk kemudian untuk perempuan rawan sosial ekonomi, untuk anak yatim piatu itu juga tidak harus apa mengacu pada SHU kami. Tapi dengan adanya kemitraan ini, jangkauannya menjadi lebih luas lagi, layanannya juga lebih banyak. Oke, Bu. Apakah KSP Taman Martani ini juga melakukan kemitraan bersama dengan Pemda Sleman, Bu? Dengan Pemda Silman ya dengan dinas sosial, Oh, dengan dengan dinas dinas sosial tadi. koperasi dan dinas koperasi tadi. Katanya untuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihannya. Oke, Bu. Apa nih, Bu, rencana ke depan dari KSP Taman Martani Kalasan, Bu? Rencananya lebih mengembangkan lagi sih kemitraan-kemitraan dengan pihak-pihak lain. Dengan Yayasan Mandiri juga bisa lagi lebih banyak Mhm, lagi kegiatan yang bisa diakses ke sini. Kemudian juga akan lebih mengembangkan sayap lah ke biar nanti gak hanya di Taman Martani, mungkin juga bisa lebih luas lagi jangkauannya, jangkauan pelayanannya, lebih menertibkan administrasi, lebih mhm. menertibkan anggota-anggota yang mungkin agak rewel dalam hal angsurannya gitu, Mbak. Karena dalam Ya. koperasi simpan pinjam itu kendala macet itu pasti ada dan itu menjadi PR kami ke depan agar kemacetan itu bisa ditarik dan bisa digulirkan pada anggota-anggota lain yang lebih lancar. Oke, Bu, tadi kan disebutkan ya Bu ya, kalau anggota dari Koperasi Taman Martani ini cukup banyak, sekitar 700 anggota begitu ya. Dan tadi juga Ibu Maimunah sudah sebutkan bahwa tidak sulit untuk menjadi anggota koperasi, syaratnya cukup gampang ya Bu ya. Tapi apakah Bu yang sudah bergabung menjadi anggota ini boleh keluar menjadi anggota atau berhenti keanggotaannya begitu Bu? Boleh, sangat boleh. Karena Boleh menjadi agak boleh kapan saja atau ada batas waktu tertentunya dulu minimal berapa tahun begitu baru boleh keluar atau seperti apa sistemnya, Bu? boleh kapan saja, Mbak. Karena sifat keanggotaan koperasi itu mau masuknya kan juga sukarela. Jadi mau keluar ya monggo. Mhm. Jadi Yang penting tidak kalau mengikat ya. ya, silakan Mhm. mau keluar dengan alasan misalnya mau pindah tempat atau sudah merasa mandiri, tidak perlu lagi mengakses koperasi dan atau mungkin meninggal itu otomatis kalau meninggal otomatis dikeluarkan. Tapi kalau untuk yang alasan-alasan mungkin sudah tidak mengakses koperasi ya dipersilakan aja. Kemudian kita Mhm. berikan tabungan yang sudah disimpan di koperasi. Selama menjadi anggota disimpan itu ya, Bu ya, selama Ya, keanggotaannya ya. ya. Oke, Bu. Hak-haknya harus diberikan. Oke. Apa nih, Bu, harapan Ibu untuk Koperasi Taman Martani Kalasan baik untuk para anggotanya juga, Bu? Harapan kami
semuanya sehat. Semua sehat, lancar Mhm, usahanya, lancar angsurannya untuk yang anggota ya. mhm, Untuk yang pengelola pengurus eh, selalu kompak, bisa amanah mhm. dengan apa-apa yang diberikan pada kami sehingga untuk masyarakat atau anggota itu tidak terkendala apapun karena kita berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oh iya, Devi Mania tadi kan Vika, Bu, tadi kan aku mengadakan kuis ya Bu ya, kuis kecil-kecilan nih untuk Ya. mengasah kefokusan para pendengar kita di rumah, Devi Mania ya. Vika tadi mengajukan pertanyaan, kapan atau tanggal berapa program Koperasi Merah Putih akan diluncurkan secara resmi ya terkait dengan perbincangan kita mengenai koperasi ya Bu ya. Rupanya ini cukup banyak yang menjawab dan alhamdulillah jawabannya ini kayaknya pada benar semua nih Bu. Tapi sepertinya Vika harus Berarti memilih. pinter-pinter ya, Mbak. Betul sekali, pinter-pinter, pada teliti ya, dan pada fokus dengerin perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi sayang nih, Vika hanya boleh Iya, memilih satu nama aja yang beruntung pada pagi hari ini untuk kita beri hadiah, Bu. Dan pemenang yang iya. beruntung pada pagi hari ini, yang jawabannya benar tentu saja ya, Devi Mania. Selamat untuk Bang Edi 72 dari Bekasi. Selamat. Oke, selamat untuk Bang Edi 72 dari Bekasi. Hari ini tanggal 7 Juli, betul ya, Bu ya? Ya, Hari ini tanggal 7 Juli 2025, Bank Edi 72 Bekasi mendapatkan hadiah berupa satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Selamat ya untuk Bang Edi. Jangan lupa hadiahnya diambil di Radio DFM di lantai 4, Gedung Granadi, Tipikal Selatan nih ya, di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Hadiahnya ada batas waktu pengambilannya ya, Bang Edi hanya terhitung 1 minggu sejak diumumkan pemenang. Oke, DP Mania yang belum dapat hadiah jangan sedih, jangan berkecil hati ya, karena masih banyak sekali hadiah dan kuis-kuis yang lain menanti di esok hari. Oke deh Bu, kita kembali lagi karena sudah mau jam 10 nih, tidak terasa ya perbincangan kita sudah hampir 1 jam, tahu-tahu sudah mau jam 10. Terakhir deh Bu, apa nih Bu tips sukses dari Ibu Maimunah dalam mengembangkan KSP Koperasi Taman Martani Kalasan Sleman? Monggo Bu silahkan. apa ya Mbak ya? Ya. Tips suksesnya itu selalu menjaga komunikasi. Komunikasi antar Mhm, sesama pengurus, kemudian dengan anggota. mhm, Yang berikutnya adalah kejujuran. Penting mhm, banget itu adalah kejujuran. Kemudian amanah. mhm, Ketika kita diberikan kepercayaan, kita harus amanah. Sehingga masyarakat atau warga atau tetangga ataupun anggota kita itu akan selalu percaya pada kita. mhm. Dia akan menjadi mantap tetap menjadi anggota koperasi ketika kita itu memegang itu tadi ya, jujur, amanah. Itu saja, Itu Mbak. dia Devi Mania ya, Devi Mania terima kasih Ibu juga terima kasih Bu Maimunah ya sudah meluangkan Iya, waktunya sama-sama. untuk Iya, berbincang bersama di Talk Show Inspirasi Dan Mandiri. Devi Mania juga terima kasih yang udah stay tune, yang sudah berpartisipasi dalam kuisnya, yang sudah bersungguh-sungguh mendengarkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Devi Mania mudah-mudahan perbincangan kita pagi hari ini dengan Ibu Maimunah bisa bermanfaat ya Devi Mania, dan Ibu Maimunah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, berbincang lagi di lain waktu ya Bu amin. ya. Salam Iya, untuk semua siap, yang ada di Mbak. sana, Ibu. Mudah-mudahan Siap, sukses, Mbak. Ini semakin salam lancar juga dengan buat teman-temannya. amin amin nanti siap disalamkan. Mudah-mudahan lancar semua program-program yang dijalankan oleh koperasi dari Koperasi Taman Martani Kalasan ya, Bu ya. Siap. Oke, Devi ini karena sudah mau jam 10, Vika izin undur pamit ya. Selamat menjalankan aktivitas di hari Senin. Kita bertemu lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri berikutnya. Dan pagi-pagi happy esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.